1,32 triliun, bukan angka yang kecil. Makanya tidak sedikit yang mengaitkan kasus ini dengan gedung Nasdem Tower yang mewah. Dan fasilitas Anies kampanye kemana-mana buat Nasdem seperti disediakan private jet. Pesawat pribadi yang dipakai Anies dihitung utang. Sudah incar proyek buat balikin modal si Bohir. Malah ditangkap korupsi 8 triliun rupiah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena kasus Joni Plate, Sekjen Partai Nasdem ini benar-benar mengganggu stabilitas Partai Nasdem. Sangat mengganggu. Dan bagi Surya Paloh, kalau Joni Plate jadi tersangka, dia pasti akan kehilangan dan dia pasti akan ngerasa terganggu gitu. Karena urusannya ini soal korupsi yang nggak main-main, triliunan rupiah gitu. Nah, tapi kalau untuk kepentingan partai, untuk kepentingan pemilu, politik, ya dana triliunan itu menjadi masuk akal untuk dikorupsi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli, menyentil keras calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mengaku siap adu gagasan dengan capres lain pada Pilpres 2024 mendatang. Guntur Romli mengatakan, gagasan yang dibawa Anies Baswedan hanya sebatas kata-kata yang enak didengar, namun realisasinya nol besar. Dia tidak yakin ex-gubernur DKI Jakarta itu mampu memimpin Indonesia. Guntur Romli lantas menyentil Anies Baswedan yang beberapa kali tertangkap menggunakan pesawat pribadi saat sedang safari politik di sejumlah wilayah di Indonesia. Dia menyebut Anies adalah sosok manja yang tidak akan bisa belusukan dan turun ke bawah mendengar keluh kesah masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Menurut Guntur, jika Anies jadi presiden akan memiliki sifat yang arogan. Ketika turun dari pesawat pribadi, keluar bandara ke acara, tempika-tempiki, gunting pita, cuap-cuap pidato, makan-makan, basa-basi, selesai, balik bandara, pulang naik private jet lagi. Melihat Anies Baswedan yang selalu menggunakan pesawat pribadi, Guntur Romli mengatakan ongkos politik Anies Baswedan menuju Pilpres jelas berbiaya tinggi. Dalam dunia politik, Anies disebut bakal membayar hal itu andai kata dia terpilih menjadi presiden. Jadi bisa dibilang itu dihitung utang atau investasi bagi bohir pendukung Anies. Guntur Romli pun menyinggung kasus korupsi sebesar 8 triliun rupiah oleh Menkominfo Joni G. Plate yang diduga untuk pembiayaan safari politik Anies, namun malah keburu terbongkar. Maka dari itu, dengan biaya politik yang meroket, Guntur Romli yakin Anies Baswedan tidak akan bekerja untuk masyarakat Indonesia. Prioritas ketika terpilih adalah kalangan tertentu yang selama ini dianggap telah menguntungkan dirinya. Soal hutang ini sebenarnya sudah disinggung oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny menyindir bahwa Anies disebut-sebut tidak mempunyai banyak uang untuk maju pencapresan. Maka dari itu wajar jika Anies berhutang ke bohir oligarki. Sebenarnya itu hak Anies sih, tapi kalau dipikir-pikir, hutang di Pilgub aja nggak mau bayar. Masa mau nyapres utang lagi? Nanti bisa saja cara membayarnya menggunakan kelebihan bayar, kayak yang ada di DKI Jakarta. Semua program yang Anies buat menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit, tapi programnya hanya bongkar pasang dan hanya 1-2 yang masih ada. Itu pun hanya pajangan. Dia hanya beruntung KPK tidak tegas dalam mengendus adanya aroma dugaan korupsi terhadap beberapa proyek yang ketahuan kelebihan bayar. Juga urusan DP buat menggelar Formula E yang sampai hari ini masih belum disentuh KPK dengan serius. Selama 5 tahun terakhir ini, kita semua telah disuguhi pertunjukan-pertunjukan maha tolol yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan terlihat sangat menikmati pujian-pujian yang halusinasi dari pendukungnya. Kalau saya mengatakan jangan sampai Anies Baswedan nyapres, bukan saya sedang mendiskreditkan Anies Baswedan. Tetap saya sedang mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh sosok Anies Baswedan jika dia jadi presiden. Jangan-jangan kita bisa dibuat tolol semua. Sebenarnya kalau mau ngutang ke bohir atau oligarki pun Anies juga belum tentu menang. Karena semenjak Anies menjadi gubernur DKI, pola-pola kebohongannya yang dibalut kata-kata tidaklah berubah. Masih menggunakan gaya lamanya itu. Atau memang begitulah aslinya si Anies. Sehingga jika masih menggunakan cara itu, tidak akan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Dan yang paling parah, biaya selama kampanye Anies akan ditagih oleh bohir. Dan Anies akan pusing 7 keliling.
Bagaimana kalau menurut Anda? Pokoknya wajib si A. Ngeri, nasib AHY gak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Ditulis oleh Ferry Padli dari Seaward.com. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan diri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies. Mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja, ini juga masalahnya. Okelah, AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa, Ferguson. Sebagai contoh, ia tidak memiliki rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara, pangkatnya bukan jenderal tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI, kalah. Jadi ketum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap saja banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawa, hingga yang paling heboh, Gubernur Papua, Lukas NMB. Si Lukas ini sebelum ditangkap KPK melakukan manuver yang berbahaya, yakni mengumpulkan massa bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya. Hingga penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditunda. Untung KPK, Polda Papua, dan BIN rada cerdas. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah Lukas biasa memesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya tersebut. Dari jumlah nasi bungkus yang dipesan itu, cukup untuk mengetahui berapa orang yang masih berjaga di rumah Lukas. Hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaannya sudah mulai longgar, mantan orang nomor 1 di Papua itu pun akhirnya diciduk KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara tidak langsung, jelas ulahnya itu telah merusak citra Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk nama AHY di mata Surya Paloh dan Ahmad Syaihu. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak, padahal korupsi. Hanya saja sejelek-jeleknya Partai Demokrat jika partai anggota koalisi perubahan tidak bertambah. Posisi partai berlambang bintang Mercy itu tetap saja penting. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres Ferguson karena perolehan suara Nasdem dan PKS sedikit. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres. Tidak menunggu waktu lama, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun langsung menyebarkan ancaman. Loyalis AHY itu mengatakan, elektabilitas Partai Demokrat saat ini turun karena Anies tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena koalisi perubahan tidak segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres Anies. Andi pun memberi peringatan kepada Nasdem dan PKS. Kalau sampai bulan Juni 2023 pasangan Anies AHY tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi Pilpres 2024 yang persaingannya amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Karena memang Partai Demokrat juga menjalin komunikasi dengan Golkar dan Gerindra. Sehingga bisa saja AHY jadi cawapres Airlangga atau jadi cawapres Prabowo. Bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat tersebut, Nasdem malah memberi serangan balik.
Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres. Atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Ujar Waketum Partai yang mau merestorasi Indonesia tersebut, Ahmad Ali, dengan nada mangkel. Ali pun mengatakan bahwa sejak awal koalisi perubahan sudah sepakat untuk bekerja sama. Dan soal cawapres, berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkannya kepada Anies, memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Nah, mandat itulah yang hari ini digunakan oleh Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira cawapres yang pas, ungkap Ali lagi juga dengan nada kesal. Anak buah Surya Paloh itu pun tanpa tedeng aling-aling mengatakan penurunan elektabilitasnya tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Cadas, sekaligus ngeri-ngeri sedap. Terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat gak usah bikin gaduh di koalisi perubahan, karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten saja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem, dan PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja, Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Bagaimana kalau menurut Anda?